Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah Islam, yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Di mana jalan itu adalah jalannya Rasulullah SAW, dan kemudian jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim mengikuti jalan tersebut karena itu jalan keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Pemirsa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ini kita masih membacakan kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratir Rasul karya Dr. Hani Ahmad Faqih, salah satu dosen di Jamiah Islamiyah di Madinah Nabawiyah. Pertemuan kita hari ini, kita masih di pertemuan yang ke-14, hari ini pada tanggal 16 Rabiul Awal, tahun 1445 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 31 Oktober tahun 2023 Masehi. Pembahasan kita hari ini, kita akan membahas satu bab tunggal tentang upaya Quraisy untuk mengembalikan muhajirin ke Habasyah. Pembahasan ini berarti terkait dengan ketika orang Quraisy tahu bahwasanya para sahabat, di antara sahabat, mereka berhasil hijrah ke Habasyah, dan di Habasyah mereka mendapatkan perlindungan dari Najasyi, maka orang Quraisy kemudian berusaha mengembalikan kaum muslimin ke Mekah. Tujuannya otomatis kemudian untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya, agar kemudian lebih mudah bagi orang Quraisy di Mekah, orang musyrik Mekah, untuk kemudian memaksa mereka untuk kemudian keluar dari agamanya. Sehingga hal ini menjadi ujian ya, dan cobaan bagi kaum muslimin. Karena di Habasyah mereka mendapatkan kebebasan untuk beribadah dengan perlindungan Najasyi tersebut. Kita akan mulai untuk membahas dari pernyataannya Ibnu Katsir rahimahullah. Akan kita baca, bismillah. Qala musannif, Ibnu Katsir mengatakan, "Falamma alimat Quraisyun bidzalika ba'atsat fi ithrihim Abdullah bin Abi Rabi'ah wa Amr bin As bihadaya wa tuhaf min biladihim ilan Najasyi." Musannif, yaitu Ibnu Katsir, menyebutkan, ketika orang Quraisy mengetahui hal tersebut, yaitu hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah, maka musyrik Quraisy kemudian melanjutkan setelahnya langkah yang mereka ambil ketika kemudian umat Islam sudah tiba di Habasyah, maka mereka kemudian mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan juga mengutus Amr bin As. Maka keduanya ketika datang ke Habasyah, mereka kemudian membawa hadiah yang banyak. Kemudian membawa tuhaf. Tuhaf ini bisa maknanya hadiah. Tuhaf ini jamak dari tuhfa, bisa maknanya hadiah, bisa maknanya permata murni ya. Tapi bisa jadi permata murni, bisa jadi kemudian hadiah secara umum. Tujuannya dengan hadiah ini, yang hadiah ini dibawa dari Mekah untuk diberikan kepada Najasyi atau diberikan kepada bawahan-bawahannya Najasyi. Tujuannya untuk mengambil hati mereka, agar kemudian tujuan upaya diplomasi ini tercapai, agar tujuan negosiasi ini tercapai. Liyaruddahum alaihim. Tujuannya kemudian untuk mengembalikan umat Islam ke mereka. Mengembalikan umat Islam ke Mekah, agar kemudian umat Islam kesulitan untuk menjalankan agamanya lagi. Tidak lagi mendapatkan kebebasan sebagaimana yang mereka rasakan di Habasyah dengan perlindungannya Najasyi. Fa'aba dzalika alaihim. Namun, sikapnya Najasyi adalah enggan untuk menyerahkan mereka. Wa tasyaffa'u ilaihi bil quwwat min jundihi. Lalu kemudian
tasyaffa'u ilaihi, lalu kemudian eh, mereka berupaya untuk mendekati orang Quraisy tadi, orang Quraisy kemudian berusaha untuk mencapai tujuannya itu lewat kemudian para panglima tentara, para pemimpin tentara. Falam yujibuhum ila ma talabu. Tetapi kemudian Najasyi falam yujibuhum ila ma talabu. Tetapi kemudian Najasyi dan juga para tentara tersebut itu tidak menggubris, tidak memperhatikan keinginan dari orang musyrik ya, di bawah utusannya adalah Amr bin As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. Yang mereka lakukan kemudian fawasyaw ilaihi. Yang mereka lakukan kemudian membuat yashi wisyayah. Jadi seperti mengadu domba. Membuat tuduhan. Tuduhan yang mereka lakukan adalah memfitnah kaum muslimin. Memfitnah kaum muslimin. Jadi mengatakan tentang kaum muslimin yang tidak benar. Nah, yang mereka katakan adalah, yang mereka tuduhkan kepada kaum muslimin, inna haula yaquluna fi Isa qaulan azima. Orang Quraisy kemudian mengatakan tentang kaum muslimin, bahwasanya kaum muslimin telah lancang mengatakan tentang Isa alaihissalam qaulan azima, perkataan yang besar. Maksudnya perkataan yang berbahaya. Yaquluna innahu abdun. Mereka mengatakan bahwa innahu abdun. Mereka mengatakan bahwasanya Isa itu adalah seorang hamba. Maka tuduhan ini kemudian menjadikan Najasyi dan aparatnya kemudian rapat ya, dan kemudian berunding membicarakan permasalahan ini. Fa'ukhdiral muslimuna ila majlisihi, sehingga kaum muslimin itu dihadirkan ke majelisnya Najasyi untuk kemudian ditanya tentang apa yang mereka katakan terkait Nabi Isa. Wa za'imuhum Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pemimpin mereka, pemimpin kaum muslimin adalah Ja'far bin Abi Thalib. Faqala ma yaqulu haula innakum taquluna fi Isa. Najasyi kemudian mengatakan, ma yaqulu haula, apa yang dikatakan oleh mereka, innakum taquluna fi Isa, tentang apa yang dikatakan oleh kalian, apa yang dikatakan oleh kaum muslimin dalam haknya Isa. Kemudian Ja'far mengatakan, fatala alaihim Ja'far surat Kahfi. Ja'far kemudian membacakan surat Kaf Ha Ya Ain Shad, yaitu surat Maryam. Kaf Ha Ya Ain Shad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, dan seterusnya ya, di surat Maryam. Maka Ja'far kemudian membacakan surat Maryam. Kita belum dapat informasi ya seberapa banyak, seberapa kadar, apakah kemudian satu ayat penuh atau sebagian ayat. Kalaupun sebagian, sejauh mana, kita belum mendapatkan informasi yang memadai terkait hal tersebut ya. Tapi hanya disebutkan bahwa yang dibacakan adalah surat Maryam. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan, falamma faragha akhadha an-Najasyi 'udan minal ard. Ketika kemudian Ja'far selesai membacakan surat Al-Kahfi tadi, Najasyi mengambil 'udan minal ard, mengambil semacam tongkat ya, semacam kayu dari tanah. Faqala mazada alama fi at-Taurat wala hadzal 'ud. Maka Najasyi mengatakan, apa yang dikatakan oleh kaum muslimin tidaklah kemudian menambah dari apa yang ada di dalam Taurat wala hadzal 'ud, dan juga kemudian sesuai dengan tongkat ini, dengan kayu ini. Wallahu alam. Apakah maksudnya kemudian tongkatnya itu lurus sehingga kemudian tidak bengkok, maksudnya sesuai, atau maksudnya bagaimana? Wallahu taala alam bishawab. Tsumma qala, kemudian Najasyi mengatakan, idhabu fa antum suyum. Kemudian Najasyi mengatakan, idhabu fa antum suyum. Pergilah, maka kalian suyum. Suyum adalah kata-kata Habasyi, maknanya itu kalian itu kemudian aman. Idhabu fa antum suyum bi ardi. Pergilah, maksudnya silahkan meninggalkan majelis ini. Silahkan kemudian kembali ke tempatnya. Kalian aman di negeri ini. Kalian tidak akan diganggu di negeri ini. Man sabbakum ghurima.
Kalau ada orang yang mencela kalian, maka dia nanti akan didenda. Wa qala li Amr wa Abdullah, lalu kemudian mengatakan kepada Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, wallahi law a'taitumuni dabran min dhahab yaqulu jabal min dhahab ma sallamtuhum ilaikuma. Najasyi kemudian mengatakan dengan tegas kepada utusan Quraisy, pada waktu itu adalah Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Najasyi mengatakan, demi Allah, kalau kalian memberikan kepadaku dabaran min dhahab, dabaran itu segunung emas, biaqulu jabal min dhahab, ya, kalau kalian memberikan kepadaku, wahai orang Quraisy, memberikan harta sebanyak gunung dari emas, masallam tuhum ilaikum, aku tidak akan menyerahkan mereka, yaitu kaum muslimin, aku tidak akan menyerahkannya kepada kalian. Summa amara fatrudat alaihima hadayahuma. Kemudian dia memerintahkan bahwa hadiah-hadiah yang diberikan kepada Najasyi dan juga kepada bawahannya kemudian dikembalikan kepada mereka berdua. Waraja'a makbuhain. Maka kedua utusan Quraisy tersebut itu kembali dengan makbuhain, dalam kondisi buruk. Bisyarri khaybatin wa aswa'iha, dengan kerugian yang paling buruk. Kerugian yang paling buruk karena kegagalan mereka dalam upaya diplomasi tersebut. Taib. Kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Sekarang kita akan melihat, akan mendengar penjelasan dari Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah terkait dengan teks yang ada yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ini. Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan, al-kalamu alaihi min wujuh, maka pembahasan tentang ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama, mukhawalatu Quraisyin isti'adatul muslimin min biladil Habasyah wa majara min khiwarin bayna Ja'far bin Abi Thalib wan Najasyi akhrajahu Ibnu Ishaq fi sirah bi isnadin hasan. Jadi, pembahasan tentang upaya orang Quraisy untuk mengembalikan kaum muslimin dari negeri Habasyah untuk kemudian bisa dibawa lagi ke Mekah, dan kemudian ada khiwar, ada dialog antara Ja'far bin Abi Thalib dengan Najasyi, maka cerita ini itu ada riwayatnya di Sirah Ibnu Ishaq dan derajatnya itu hasan. Derajat riwayatnya itu derajat hasan. Kemudian poin yang kedua dari yang disampaikan Dr. Hani Ahmad Fakih, wa minal ahkam allati tu'khad min hadhil haditha jawazu isti'anatil muslimin bi ghairil muslimina wal ikhtima' bihim idza da'atil hajah ila dzalik. Salah satu hukum yang bisa diambil dari peristiwa ini adalah bolehnya kaum muslimin meminta tolong kepada non-muslim, kepada bukan muslim, kepada orang kafir. Dan juga berlindung kepada mereka jika memang diperlukan dalam hal tersebut. Sehingga ini salah satu dari kaidah yang harus difahami. Karena Rasulullah SAW memang kemudian pernah beberapa kali melakukannya. Dan hal ini kemudian salah satu istibat penting yang ada di dalam Sirah Nabawiyah. Karena jika hal ini kita fahami dengan benar, pemahaman ini, fikih ini kita pahami dengan benar, insya Allah nanti ada beberapa sisi dari pengalaman masa lalu dari umat Islam yang kemudian tidak perlu terjadi jika kemudian memahami hal ini dengan benar. Baik. Barangkali salah satu contohnya adalah ketika tahun 90-an, ketika kemudian Kuwait diserang oleh Irak, kita tahu kemudian mereka meminta bantuan kepada Saudi. Lalu kemudian Saudi bermusyawarah dan meminta bantuan kepada beberapa negeri kafir, ya. Beberapa negeri bukan Islam untuk mengembalikan kembali Kuwait. Namun hal ini kemudian dicela oleh sebagian orang yang manhajnya tidak jelas. Padahal hal itu punya dasar, hal itu ada dasarnya, ya. Karena mereka terzalimi. Penduduk Kuwait kemudian terzalimi. Dan hal itu kemudian ada dasarnya dalam syariat. Sehingga kita tahu dalam peristiwa tersebut menyingkap kerusakan dari sebagian orang yang manhajnya tidak jelas. Karena fitnah kemudian akan menyingkap manhaj seseorang. Nas'alullah salamah wal afiyah.
Kemudian Dr. Hani Ahmad Fakih melanjutkan, walihada nadzairun adidah fi hawaditsis sirah. Jadi hal ini, kesimpulan ini yaitu bolehnya kaum muslimin meminta tolong kepada orang kafir, kepada non-muslim, dan berlindung kepada mereka dalam kondisi tertentu, itu ada dalilnya dan boleh. Dan hal ini kemudian beberapa kali terjadi. Nadzair adidah, punya hal yang sama terjadi beberapa kali. Ka'ihtima'in Nabi bi ammihi Abi Thalib. Salah satu contohnya adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berlindung dengan pamannya. Kita tahu Abu Thalib kemudian melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Abu Thalib meninggal. Kita tahu Abu Thalib meninggal dalam kondisi sebagai kafir. Maka ini salah satu hal yang sama saja dengan yang kita bicarakan ketika kemudian umat Islam berlindung dengan Najasyi. Kemudian contoh lain adalah wa ihtima'uhu bil mut'im bin adi inda ma'ada min rihlatit Thaif. Begitu juga contoh lain dalam sirah menunjukkan bolehnya hal ini adalah ketika Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Mut'im bin Adi. Ketika Rasulullah SAW masuk kembali ke Mekah setelah dari Taif. Kita tahu dari Taif Rasulullah kan ditolak. Untuk masuk ke Mekah, Rasulullah SAW kemudian meminta perlindungan kepada Mut'im bin Adi. Dan Mut'im bin Adi kemudian masuk ke Mekah melindungi Rasulullah SAW dan menghunuskan pedang bersama dengan keluarganya. Namun Allahu a'lam bishawab, yang kita dapatkan informasinya bahwa Mut'im bin Adi sampai akhir hayatnya belum masuk Islam. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat kebaikan Mut'im bin Adi tersebut. Bahkan dalam riwayat, saya lupa, di Sahih Bukhari atau di tempat lain, di riwayat hadis disebutkan, setelah selesai perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih pernah mengatakan, kalau Mut'im bin Adi kemudian meminta negosiasi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah tawanan Badar, akan aku terima. Kurang lebih seperti itu. Maksudnya menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat kebaikan yang dilakukan oleh Mut'im bin Adi. Dalam kondisi Mut'im bin Adi waktu itu kafir, dan yang informasi sementara yang kita dapat sampai terakhir itu Mut'im bin Adi masih belum masuk Islam ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian contoh lain, bagaimana Rasulullah SAW meminta bantuan kepada orang kafir adalah wa isti'anatuhu bi Abdullah bin Uraikid fi hijrati al-Madinah. Salah satunya adalah bagaimana Rasulullah SAW meminta tolong kepada Abdullah bin Uraikid. Kita tahu Abdullah bin Uraikid membantu Rasulullah ketika hijrah ke Madinah dengan menjadi guide ya, menjadi penunjuk jalan. Ketika itu Abdullah bin Uraikid tidak masuk Islam. Insya Allah setelahnya masuk Islam. Yang kita dapatkan informasinya masuk Islam insya Allah. Allah a'lam bishawab. Kemudian poin ketiga yang disampaikan oleh Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah, kama yu'khadhu minal haditha anna dinal Islam wan nasraniyah al-haqqa qabla ayyadkhulaha at-tahrif la yakhtalifani fi aslil aqidah wat tauhid. Salah satu hal yang bisa diambil faedah pelajarannya dari kisah ini bahwa agama Islam dan juga agama Nasrani yang masih betul, yang belum kemudian masuk di dalamnya penyelewengan, itu tidak berbeda dalam pondasi-pondasi akidah, dalam pondasi-pondasi tauhid itu kemudian tidak berbeda, sama. Itu ketika belum terjadi penyelewengan. Tapi ketika terjadi penyelewengan, akhirnya berbeda. Misalkan kemudian masukkan paham Trinitas ya. Dan hal itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu tiga. Tsalitsun tsalatsa. Yang ketiga dari tiga oknum itu tadi. Yang mengatakan Trinitas. Hal itu menunjukkan penyelewengan yang ada pada agama Nasrani. Kemudian selanjutnya, wa anna Isa bin Maryam rasulun min indillah. Begitu juga kemudian tidak berbeda antara Islam dengan agama Nasrani yang masih hak, bahwasanya Isa itu adalah utusan Allah. Kemudian laisa bi ilahin wala ibnu ilah. Begitu juga yang benar bahwa Isa alaihissalam itu
bukan Tuhan, bukan pula anaknya Tuhan. Walidzalika qala Najasyi li Ja'far, karena hal itu Najasyi mengatakan kepada Ja'far, "Wallahi ma'ada Isa bin Maryam ma qulta miqdara hadzal 'ud." Demi Allah, bahwasanya Isa ibnu Maryam dari apa yang engkau katakan tidak akan melebihi. Ma'ada Isa ibnu Maryam ma qulta miqdara hadzal 'ud. Jadi demi Allah, Isa ibnu Maryam tidak melampaui apa yang engkau katakan sesuai dengan batas tongkat atau kayu ini tadi. Sehingga apa yang dikatakan oleh oleh Ja'far itu benar, tidak keliru. Selanjutnya poin yang keempat, wa fi jawabi Ja'far bin Abi Thalib lin Najasyi dalilun ala madda ma kana alaihi muslimun min saraha fi bayani dinihim wa aqidatihim. Poin yang keempat, bahwa ketika Ja'far menjawab pertanyaannya Najasyi, maka jawaban Ja'far menunjukkan bahwa hal itu menjadi dalil bahwasanya kaum muslimin itu sorohatan, terang-terangan, fi bayani dinihim wa aqidatihim, dalam menjelaskan agamanya dan juga terang-terangan dalam menjelaskan akidahnya. Wa tarkuhum al-mujamalah wal mudahana, dan umat Islam itu meninggalkan mujamalah, basa-basi, wal mudahana, dan kemudian juga menjilat, maka tidak melakukan. Raghma dha'fihim wa ghurbatihim, meskipun mereka di Habasyah pada waktu itu kemudian asing, di Habasyah pada waktu itu mereka kemudian asing dan lemah ya, tapi mereka terang-terangan dalam masalah agamanya. Mimma kana lahul athar at-thayyib fi najatihim, di mana hal itu memberikan athar thayyib, memberikan kesan positif dalam kesuksesan mereka, sehingga mereka dilindungi, mereka kemudian bebas menjalankan agamanya dengan baik, dan itu nikmat yang agung. Poin yang kelima, kama anna fi jawabi Ja'far dalilun ala rajahati aqlihi wa balaghati bayanihi wa quwwatu hujjatihi. Sebagaimana kemudian jawaban Ja'far menunjukkan tentang rajahatu aqlir rajab, tentang betapa akalnya Ja'far itu rajih, akalnya itu kemudian cerdas, akalnya itu berjalan dengan baik. Wa bayanihi wa balaghati bayanihi, dan juga kemudian dia punya penjelasan yang baik. Bukan penjelasan yang belibet, penjelasan yang sulit, tidak. Penjelasannya itu baik dan tepat. Wa quwwatu hujjati, begitu juga hujahnya itu kuat. Hujahnya itu kemudian kuat. Wa madzalika illa min ta'yidillah wa tasdiduhu iyyahu. Di mana hal itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah kemudian ta'yidullah, penguatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa tasdiduhu iyyahu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala meluruskan jalannya. Allah menolong dia. Allah memudahkan jalannya. Hatta yatimma nuruhu wa yansura dinuhu walau karihal kafirun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menyempurnakan agamanya dan kemudian memenangkan agamanya walau karihal kafirun, meskipun kemudian orang kafir itu enggan, meskipun orang kafir kemudian tidak suka. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sudah selesai dan intinya membahas tentang upaya orang Quraisy untuk mengembalikan kaum muslimin yang sudah hijrah ke Habasyah untuk dibawa kembali ke Mekah dan tidak diizinkan oleh Najasyi. Dan bantuan Najasyi itu kemudian menjadikan Rasulullah SAW terkesan, sehingga hal itu jelas menjadi alasan penting kenapa kaum muslimin diperintahkan oleh Rasulullah hijrah ke sana, karena betul-betul mendapatkan perlindungan. Dan juga di sini menunjukkan bagaimana kecakapan Ja'far untuk menjawab pertanyaan dari Najasyi. Tapi kurang lebihnya seperti itu, kita akhiri, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.